Apa yang sebenarnya terjadi di dalam truk sampah ketika limbah menghilang dalam hitungan detik? Apa yang terjadi di dalam sana yang tak terlihat siapapun dan bagaimana ia bisa memampatkan ton-ton sampah tanpa rusak atau berhenti? Ini adalah sesuatu yang biasa. Truk mengangkat wadah, menumpahkan isinya, dan dalam sekejap semuanya hilang ke dalam kendaraan dengan suara logam yang tak salah lagi. Ribuan orang menyaksikannya setiap hari. Tetapi hampir tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah saat itu. Saat kota tertidur, truk berhenti. Mekanisme diaktifkan, wadah diangkat dengan presisi hidrolik, dan sampah jatuh ke dalam sebuah kompartemen yang tampaknya menyerapnya tanpa perlawanan. Dari luar semuanya terjadi begitu cepat, sehingga prosesnya sulit diikuti, seolah-olah bagian dalam hanyalah ruang kosong yang terisi sendiri. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Di dalam truk sampah, terdapat kombinasi mengejutkan dari teknik berat, corong dan pelat pemadat, pisau yang mencegah mundur, dan piston hidrolik yang mampu memberikan gaya besar. Semuanya terintegrasi dalam kotak interior yang dirancang untuk menahan tekanan tinggi tanpa berubah bentuk, sebuah mesin yang bekerja secara real-time saat bergerak melalui kota dan memproses semua jenis limbah. Namun prosesnya tidak dimulai dengan pemadatan. Sebelum mekanisme apapun bekerja, sampah harus jatuh ke ruang kritis pertama, pendahulu dari seluruh sistem. Apa tempat pertama di mana sampah jatuh ketika masuk ke truk dan mekanisme apa yang sebenarnya memulai seluruh proses? Semuanya pertama kali jatuh ke zona terbuka yang menerima benturan awal, ruang yang dirancang untuk menahan pukulan, mengatur volume, dan menyiapkan gerakan berikutnya. Zona itu adalah corong, titik di mana proses internal benar-benar dimulai dan di mana semua yang datang dari wadah menemukan batas fisik pertamanya. Sekilas tampak seperti kotak logam, tetapi desainnya jauh lebih canggih. Corong terdiri dari dinding yang diperkuat yang mampu menahan benturan konstan, dampak dari benda keras, dan jatuh yang tidak teratur. Geometrinya bukan sembarangan. Dihitung sedemikian rupa sehingga limbah bergerak ke bagian bawah, menghindari penumpukan di sudut, dan mengurangi risiko tersumbat. Selain itu, corong terisolasi dari sisa kotak utama karena fungsinya adalah menerima dan mendistribusikan limbah, bukan menyimpannya. Ketika wadah diangkat dan ditumpahkan, sampah jatuh ke corong tercampur dengan plastik, kaca, sisa organik, logam, kardus, ranting, dan benda tak terduga lain yang bisa muncul di setiap pengumpulan, sehingga corong harus mampu menahan keragaman ini dengan menyerap benturan awal dan mendistribusikan beban agar mekanisme berikutnya dapat bekerja dengan aman. Corong juga berfungsi sebagai zona tunggu saat truk memadatkan muatan sebelumnya, karena sementara itu menahan limbah yang baru tiba agar aliran kerja tidak terhenti. Di titik yang sama, keselamatan menjadi kritis karena sifatnya, corong adalah salah satu tempat paling berbahaya di kendaraan dan operator tidak boleh mendekatinya saat truk beroperasi. Justru karena risiko itu ada saklar, penghalang, dan sistem pengunci yang mencegah mekanisme pemadatan bekerja jika ada manusia di area tersebut. Rangkaian tindakan yang dirancang untuk menghindari terjebak dan kecelakaan selama operasi harian. Namun tidak semua corong sama karena tergantung jenis truk, bentuk dan fungsinya sedikit berbeda. Pada model muatan belakang, corong rendah dan lebar dirancang untuk menerima limbah baik secara manual maupun melalui wadah standar. Sedangkan versi muatan samping otomatis lebih tinggi dan menyesuaikan dengan lengan robot yang memanipulasi wadah. Yang bermuatan depan, dalam dan kokoh mampu menerima volume besar dari wadah industri yang diangkat di atas kabin. Tetapi di luar perbedaan eksternal tersebut, perilaku internal corong mengikuti pola yang sama karena beberapa detik setelah menerima muatan, limbah tersebar secara tidak merata dengan beberapa elemen jatuh dalam blok dan lainnya berguling ke sisi. Belum ada pemadatan, tetapi tatanan sistem sudah terasa saat setiap muatan tersusun dan menunggu gerakan berikutnya dari mesin. Dan justru pada jeda itu truk tidak langsung bekerja karena corong harus mengumpulkan sampah di tempat yang tepat agar mekanisme berikutnya mendorongnya dengan kekuatan dan presisi. Saat keseimbangan itu tercapai, fungsi corong berakhir dan sistem berganti fase. Bagian kunci yang mendorong limbah ke dalam kotak interior mulai bekerja dan mengubah muatan yang kacau menjadi blok padat yang bergerak sepanjang truk. Disitulah pekerjaan sebenarnya dari sistem dimulai. Jika sampah jatuh ke corong, bagaimana truk bisa mendorongnya masuk dan memadatkannya tanpa tersumbat atau merusak apapun? Jawabannya ada pada gerakan yang dimulai di sana. Dan bagaimana pelat bergerak dari dasar corong, permukaan logam yang bergerak dan mengubah massa limbah yang tidak beraturan menjadi blok padat yang bisa bergerak tanpa tersumbat di dalam kendaraan. Setiap kali diaktifkan, gerakan itu memulai seluruh mekanisme interior.
Tingkat usaha itu menjelaskan mengapa pelat pemadat dirancang untuk menahan gaya yang sangat besar. Karena ini bukan gerakan ringan, melainkan tekanan konstan yang diterapkan pada material tidak beraturan seperti kantong plastik, sisa organik, kayu, dan wadah logam. Untuk itu, pelat diperkuat dengan baja tebal, engsel kokoh, dan sistem hidrolik yang mampu menggerakkannya dengan presisi milimeter. Pergerakannya tidak kasar, tetapi terkontrol, karena harus memadatkan tanpa mengorbankan mekanisme itu sendiri. Gerakan itu memulai siklus pemadatan, urutan yang berulang, tetapi sangat terkoordinasi. Di mana pertama corong menerima limbah dan, ketika sistem menentukan jumlahnya cukup, pelat mulai bergerak, mendorong sampah ke dalam, dan memaksanya melewati ruang yang lebih sempit di mana fase pertama pemampatan terjadi. Selanjutnya, pelat menyelesaikan perjalanan dengan menggeser muatan ke kotak interior truk dan, setelah material melewati di belakang atau di bawah pelat sesuai desain model, pelat mundur ke titik awalnya siap menerima muatan berikutnya. Agar gerakan itu tidak hilang, salah satu elemen paling cerdas dari sistem adalah pisau atau pelindung anti mundur. Mereka adalah bagian logam yang ditempatkan secara strategis di tepi antara corong dan kotak interior dan berfungsi sebagai pintu yang memungkinkan sampah maju tetapi tidak mundur. Saat pelat mendorong material, pelindung terbuka sedikit untuk membiarkannya lewat, lalu kembali ke posisi semula menghalangi gerakan ke arah berlawanan, sehingga setiap siklus pemadatan menambahkan lebih banyak material ke blok interior tanpa risiko kembali ke corong. Menghindari tersumbat adalah prioritas mutlak dan pemadatan tidak selalu merata karena setiap muatan sampah berbeda, sehingga corong dan sistem dorong dirancang untuk mengarahkan material ke zona di mana tekanan dapat diterapkan dengan lebih efektif. Sementara limbah keras pecah atau tersusun di bawah tekanan yang lunak berubah bentuk dan yang basah memadat membentuk lapisan lebih padat. Kemampuan beradaptasi itulah yang memungkinkan truk memproses ribuan kilogram tanpa berhenti, tetapi memadatkan hanyalah setengah dari proses. Setelah sampah melewati pemadat, sampah sampai di kota interior truk di mana ia harus tersusun, menahan berat muatan baru, dan bergerak dengan stabil selama seluruh perjalanan. Setelah sampah melewati pemadat, apa yang terjadi di dalam kotak truk dan bagaimana seluruh material padat itu tersusun? Saat melewati penghalang terakhir itu, material masuk ke kota interior truk, terowongan tekanan besar yang dirancang untuk menumpuk, menggeser, dan menjaga semua yang datang dari corong tetap padat. Ini bukan tempat kosong sederhana atau wadah darurat, melainkan struktur yang diperkuat, dibangun untuk menahan benturan, gesekan konstan, muatan tidak beraturan, dan tekanan yang dihasilkan sepanjang rute. Di dalamnya terbuat dari pelat baja tahan tinggi dan penyangga samping yang mencegah deformasi, dan bentuknya bukan kebetulan tetapi dirancang untuk membimbing pergerakan material yang dipadatkan dan menjaganya tetap stabil, bahkan ketika kendaraan melintasi medan tidak rata atau melakukan manuver mendadak. Panel, tulang penguat, dan lekukan interiornya mendukung pergerakan longitudinal sampah menuju bagian depan truk. Setelah masuk, sampah tidak lagi merupakan campuran yang kacau, tetapi blok padat yang bergerak secara bertahap dan dengan setiap siklus pemadatan bergerak maju menyatu dengan blok sebelumnya sebagai lapisan-lapisan berturut-turut di dalam terowongan, sementara proses terus berlangsung hingga kotak terisi penuh dan memanfaatkan setiap sentimeter ruang yang tersedia. Blok padat itu menentukan bagaimana berat didistribusikan di dalam terowongan ini dan mengapa hal itu penting untuk stabilitas truk. Saat muatan bergerak maju, ia menumpuk terhadap dinding depan atau terhadap permukaan depan yang dapat bergerak tergantung modelnya. Agar pergerakan itu tetap konstan, salah satu tantangan besar adalah mencegah tersumbat. Permukaan interior kotak halus dan, pada beberapa model, dilengkapi perlakuan yang mengurangi daya lekat limbah basah. Lantai bisa sedikit miring untuk memudahkan pergerakan cairan ke titik drainase, sementara gerakan kontinu dari pemadatan membantu menghancurkan kantong, plastik, dan sisa organik, mencegah terbentuknya blok keras yang menghentikan proses. Dalam konteks itu, juga muncul benda-benda sulit ditangani, mulai dari kayu panjang hingga elemen logam atau perabot kecil yang menguji sistem, meskipun desain interior dan tekanan pemadat biasanya cukup untuk merubah bentuk, memecah, atau menempatkannya kembali tanpa mengganggu aliran pemadatan. Hal ini dengan jelas menunjukkan sejauh mana kotak interior dirancang untuk menghadapi berbagai jenis material. Dan di tengah semua gerakan itu, dari semua kekuatan diam yang menggeser tonton sampah sepanjang terowongan, sebuah mekanisme tersembunyi mulai bekerja tanpa henti di balik setiap dorongan. Lalu,
Dari mana truk memperoleh kekuatan yang diperlukan untuk memindahkan ton-ton sampah dan menjaga agar tetap padat sepanjang hari? Kekuatan itu berasal dari sistem hidrolik truk asal-usul sejati, dari gerakan yang mendorong pemadat dan memindahkan ton-ton sampah sepanjang rute. Tanpa sistem ini, pelat pemadat tidak akan mampu bergerak bahkan beberapa sentimeter. Dengan bantuannya, truk dapat memadatkan material heterogen, menghancurkan benda keras, dan mempertahankan ritme kerja yang konstan sepanjang hari. Secara praktis, sistem hidrolik menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Saat fluida mencapai tekanan tinggi, kekuatan disalurkan secara merata melalui pipa, selang, dan ruang, memungkinkan komponen besar bergerak dengan presisi mengejutkan. Karena itu digunakan pada mesin berat karena menggabungkan tenaga, kontrol, dan keandalan dalam ruang yang terbatas. Agar seluruh proses ini bekerja dengan presisi, komponen utama sistem hidrolik truk bekerja bersama sebagai rantai yang sangat terkoordinasi, dimulai dari pompa hidrolik yang digerakkan oleh mesin kendaraan bertugas menghasilkan tekanan awal. Tekanan ini disimpan dalam sirkuit tertutup berisi fluida hidrolik yang ditempatkan dalam tangki yang menjaga sistem selalu siap. Dari sana, tekanan dikirim ke piston hidrolik, elemen yang bertanggung jawab menggerakkan pelat pemadat maju dan mundur. Untuk menjaga sistem tetap terkendali, katup dan distributor mengatur arah dan aliran fluida, menyesuaikan intensitas gerakan, dan mencegah tekanan berlebih yang dapat merusak sistem. Sementara jaringan selang bertekanan tinggi menghubungkan semua komponen ini dan menahan getaran, suhu tinggi, dan tegangan konstan. Dengan sirkuit itu siap, proses pemadatan dimulai saat mesin menggerakkan pompa. Pompa menekan fluida dan mengarahkannya ke piston. Saat menerima tekanan, piston bergerak maju, mendorong pelat pemadat dengan kekuatan besar. Setelah menyelesaikan perjalanan, katup membalik aliran fluida dan piston mundur, mengembalikan pelat ke posisi awal. Gerakan inilah yang menunjukkan sejauh mana hubungan antara hidrolika dan pemadatan bersifat mutlak, karena tanpa tenaga yang dihasilkan piston, pelat tidak akan mampu menaklukkan resistensi limbah yang telah dipadatkan maupun mendorongnya ke dalam kotak interior. Mulai dari situ, tekanan sistem disesuaikan secara terus-menerus dengan resistensi muatan, memberikan lebih banyak gaya ketika material lebih padat, dan mengurangi usaha saat menghadapi lebih sedikit hambatan. Dengan setiap siklus yang berulang, tantangan sesungguhnya juga muncul, karena semua tenaga itu berada hanya beberapa sentimeter dari orang-orang yang bekerja di dekat truk, sehingga keselamatan bukan pilihan dan menjadi bagian esensial dari desain. Jika sistem yang begitu kuat beroperasi sangat dekat dengan personel, bagaimana dijamin semuanya bekerja tanpa membahayakan keselamatan mereka? Agar sistem yang sangat kuat dapat bekerja dekat operator tanpa membahayakan, truk sampah dilengkapi berbagai lapisan keamanan yang dirancang untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan mencegah kecelakaan. Saat pemadat menerapkan tekanan tonase tinggi, ada orang yang bekerja hanya beberapa meter, dan karena itu, keselamatan bukan tambahan, melainkan bagian struktural dari desain itu sendiri. Tingkat perlindungan pertama dimulai di luar truk di area belakang tempat muatan sampah dilakukan, di mana tanda-tanda yang terlihat menandai area aman, untuk dengan jelas menunjukkan sejauh mana operator boleh mendekat. Sebelum siklus pemadatan dimulai, pendamping harus selalu berada di luar perimeter itu, karena ini adalah langkah pertama yang menjaga jarak antara orang dan mesin yang bergerak. Mulai dari situ, muncul peringatan lain yang memperkuat pencegahan tersebut. Truk dilengkapi lampu kedip dan sinyal suara yang menyala otomatis saat sistem hidrolik bekerja. Pegangan dan railing yang dipasang di sisi dan bagian belakang membantu operator tetap stabil saat kendaraan bergerak dan mengurangi risiko jatuh saat manuver. Selain tanda-tanda yang terlihat itu, tingkat keamanan kedua berada di dalam sistem itu sendiri dan diaktifkan tanpa intervensi langsung dari operator. Dengan demikian, truk modern dilengkapi saklar pemutus yang menghentikan pemadat segera setelah pintu belakang dibuka atau posisi abnormal terdeteksi. Sementara sensor tekanan mengenali penyumbatan di corong atau kotak interior dan menghentikan siklus sebelum mesin mencoba memaksa gerakan yang bisa merusak truk atau membahayakan operator. Selain itu, katup pengaman sirkuit hidrolik mencegah terbentuknya tekanan berlebihan, dan kontrol memerlukan urutan spesifik agar pemadat aktif, mencegah pengoperasian secara tidak sengaja. Bersamaan dengan perlindungan otomatis ini, protokol personel sama pentingnya dan menentukan perbedaan dalam pekerjaan harian. Oleh karena itu, operator tidak boleh mendekati corong saat sistem aktif dan wajib memeriksa secara visual bahwa tidak ada orang di area berisiko sebelum memulai pemadatan. Pada saat yang sama,
Komunikasi antara pengemudi dan pendamping tetap konstan melalui isyarat tangan, gerakan jelas, atau kalimat singkat yang memastikan keduanya tetap koordinasi. Semua ini merupakan bagian dari rutinitas yang diperlukan, terutama karena ritme kerja biasanya cepat, terutama di area perkotaan di mana truk melakukan puluhan pemberhentian per jam. Disitulah terlihat mengapa keselamatan harus sangat ketat. Karena sampah tidak dapat diprediksi dan dapat mencakup benda tajam, potongan berat, limbah organik licin, atau elemen logam yang memantul keras saat jatuh ke corong. Oleh karena itu, mesin harus bekerja dengan tenaga dan kecepatan tetapi selalu terkendali, terutama mengingat operator bekerja sangat dekat dengan sistem selama jam kerja yang panjang. Namun keselamatan itu tidak hanya sebatas aturan atau mekanisme terpisah, tetapi membentuk cara tim bekerja di setiap pemberhentian. Hal itu menentukan bagaimana mereka memposisikan diri di dekat truk, bagaimana mereka berkoordinasi satu sama lain, dan bagaimana menjaga ritme tanpa kehilangan kendali. Karena pada akhirnya teknik dan kehadiran manusia berjalan bersama dan membentuk rutinitas yang jarang terlihat dari luar. Bagaimana sebenarnya pekerjaan harian dalam sebuah tim pengumpulan dan rutinitas manusia? Apa yang menopang seluruh sistem teknis ini? Di balik setiap pemberhentian dimulai rutinitas yang tepat yang menjaga sistem tetap berjalan hari demi hari. Karena seberapa canggih pun truk itu dan seberapa besar tenaga yang dihasilkan piston hidrolik, keputusan operatorlah yang menentukan kapan mekanisme diaktifkan, bagaimana mengelola setiap muatan, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Dengan demikian, pengumpulan sampah berfungsi seperti roda gigi, di mana teknologi dan keterampilan bertemu di setiap langkah. Dalam roda gigi itu, pengemudi tidak hanya menggerakkan kendaraan dari satu titik ke titik lain, tetapi juga mengawasi sistem, mengontrol siklus pemadatan, dan memastikan setiap aktivasi terjadi hanya saat lingkungan aman, sambil memantau cermin, isyarat dari pendamping, dan posisi wadah untuk mengantisipasi situasi apapun. Pada saat yang sama, operator yang bertanggung jawab memanipulasi wadah atau mengawasi sistem otomatis berinteraksi langsung dengan lingkungan dan memeriksa bahwa tidak ada pejalan kaki di dekatnya, bahwa wadah ditempatkan dengan benar, dan bahwa corong dapat menerima muatan tanpa risiko. Sebelum memulai putaran, keduanya melakukan pemeriksaan awal truk. Mereka memeriksa tingkat oli dan fluida hidrolik, memastikan tidak ada kebocoran, memeriksa kondisi selang, lampu, dan sensor, serta melakukan uji cepat pada pemadat. Sebagai bagian dari pemeriksaan awal itu, mereka juga mengamati corong untuk mencari benda tersangkut atau limbah menumpuk yang dapat mengganggu pemadatan pertama hari itu. Pemeriksaan ini, yang hanya memakan waktu beberapa menit, membedakan antara hari kerja yang lancar dan masalah serius di tengah rute. Setelah berjalan, koordinasi antara pengemudi dan operator menjadi konstan karena di setiap pemberhentian, operator turun dari kendaraan, menilai situasi, dan memutuskan bagaimana menempatkan wadah pada alat pengangkat sebelum memberi isyarat kepada pengemudi untuk mengaktifkan mekanisme. Di area perkotaan, di mana lalu lintas dan pejalan kaki tidak dapat diprediksi, sinkronisasi ini sangat penting untuk menghindari risiko. Sementara di area perumahan komunikasi harus menyesuaikan ruang lebih sempit dan di zona industri menghadapi wadah yang lebih berat dan besar. Gerakan pendamping juga bagian dari roda gigi ini, ia harus naik dan turun truk dengan aman, memilih sisi yang tepat sesuai arus lalu lintas, dan selalu berada di dalam zona yang ditandai. Ini membutuhkan pengalaman dan perhatian terus-menerus, terutama saat ritme tinggi dan truk melakukan puluhan siklus per jam. Namun demikian, tidak ada rute yang sepenuhnya bebas dari kejadian tak terduga. Wadah yang salah penempatan, limbah yang menonjol, benda berbahaya, atau muatan terlalu berat bisa menyulitkan siklus yang tampaknya rutin, dan disitulah profesionalisme membuat perbedaan. Jika operator mendeteksi sesuatu yang aneh, ia menghentikan operasi, memperbaiki posisi wadah, atau meminta pengemudi menonaktifkan sistem, mencegah masalah berkembang. Mesin tidak bisa menafsirkan lingkungan, tetapi tim manusia bisa karena mereka mengantisipasi masalah, menyesuaikan ritme, dan memutuskan kapan perlu berhenti. Profesionalisme tim adalah tulang punggung proses. Truk bisa menjadi mesin yang mengesankan, tetapi membutuhkan orang yang mampu menafsirkan perilakunya, membaca lingkungan, dan bertindak cepat. Keselamatan, efisiensi, dan kelangsungan layanan bergantung pada perhatian manusia yang membimbing setiap keputusan. Pada akhirnya, seluruh teknologi truk bekerja berkat mereka yang mengoperasikannya setiap hari, menggabungkan pengalaman, perhatian, dan rasa mendalam terhadap pekerjaan. Sekarang Anda dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam truk sampah, mulai dari saat muatan jatuh ke corong,
Hingga saat tim manusia menyelesaikan pemberhentian terakhir hari itu. Perjalanan dimulai dengan masuknya limbah yang berantakan dan bergerak menuju tenaga konstan yang mendorongnya ke dalam, melewati pemadatan, pergerakan di dalam kotak, dan kerja diam dari hidrolika yang menopang seluruh sistem. Dalam proses itu, keselamatan muncul sebagai bagian tak terpisahkan dari desain dan akhirnya menunjukkan elemen yang benar-benar menjaga semuanya berjalan, koordinasi, dan pengalaman tim yang mengubah mesin ini menjadi roda gigi hidup. Karena truk sampah tidak hanya menerima limbah, tetapi memproses, menyusun ulang, dan memadatkannya untuk memanfaatkan setiap sentimeter ruang yang tersedia. Semua yang terjadi di dalamnya dirancang untuk menahan gaya yang sangat besar, siklus berulang, dan material yang tidak dapat diprediksi, sementara rekayasa yang mengintegrasikan corong, pisau anti mundur, piston hidrolik, dan kotak yang diperkuat menanggapi kebutuhan yang sangat spesifik, bekerja tanpa henti dan mempertahankan ritme konstan kota. Tetapi, seberapa mengesankan pun teknologinya, itu tidak bekerja sendiri. Tenaga sistem hidrolik, presisi pemadat, dan ketahanan kotak interior bergantung pada pertimbangan, pengalaman, dan perhatian orang-orang yang mengoperasikannya. Setiap pemberhentian membutuhkan pengamatan, dan setiap aktivasi mekanisme memerlukan komunikasi, sementara siklus pemadatan selalu bergantung pada keputusan yang sadar. Mesin menyediakan tenaga, tetapi timlah yang menentukan ritme, menjaga keselamatan, dan mengubah kumpulan sistem mekanis menjadi layanan yang esensial. Dari luar terlihat seperti kendaraan biasa di jalan, tetapi sekarang Anda tahu bahwa di balik suara logam itu, gerakan yang berulang dan proses yang tampak rutin, terdapat rekayasa kompleks yang bekerja dalam diam, ditemani oleh profesional yang mendedikasikan hari mereka untuk mengoperasikan, mengawasi, dan memastikan semuanya terus bekerja dengan presisi yang dibutuhkan kota. Jika Anda ingin terus menemukan bagaimana mesin-mesin yang menopang kehidupan sehari-hari kita bekerja, Anda bisa berlangganan dan menemani kami di video-video berikutnya. Masih banyak yang bisa dieksplorasi, mulai dari sistem tersembunyi hingga mekanisme mengejutkan yang jarang terlihat dari dekat.